Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan nilai-nilai ketauhidan dalam pelaksanaan ibadah salat, dan masih di rukun sujud. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sujud dalam salat, setiap rakaat ada 2 kali sujud. Sujud yang pertama kita lakukan dari kita berdiri i'tidal, kemudian turun ke tempat sujud. Kemudian sujud berikutnya kita bangun dari sujud yang pertama, disebut dengan duduk antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua, dan setelah sujud yang kedua kembali bangun ke atas, berdiri tegak untuk melanjutkan rukun atau rakaat berikutnya. Artinya sebelum sujud kita berada di posisi berdiri i'tidal, kemudian setelah sujud kita bangun duduk antara 2 sujud, dan setelah sujud yang kedua kita bangun duduk atau kepada posisi berdiri rakaat berikutnya. Nah, di sini posisi sujud yang tidak permanen, artinya sujud bangun atau bangun sujud, mengandung beberapa pelajaran penting, mengandung beberapa pelajaran besar yang mungkin bisa kita ambil. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ditanyakan apa makna sujud yang pertama dalam salat dan makna sujud yang kedua pada setiap rakaat. Ali bin Abi Thalib menjawab, adapun sujud yang pertama, minha khalaqana wa minha akhrajana. Adapun sujud yang kedua, wa ilaiha yu'iduna wa minha ba'athana ahyana akhrajana marratan ukhra. Sujud yang pertama adalah untuk menyadarkan kita kenapa kita harus sujud, untuk menyatu dengan tanah, untuk menyadarkan kita bahwa dari sanalah kita dikeluarkan oleh Allah, untuk menyadari kita bahwa kita hidup dari tanah, kita diciptakan dari tanah, tempat kita meletakkan kening dan sujud ketika sholat. Nah, dari situlah kita diciptakan, dari tanah itu, serendah-rendah itu. Kemudian
Setelah sujud kita bangun, duduk antara dua sujud. Jadi kita pertama menyatu dengan tanah untuk kita menyatu sumber penciptaan kita, yaitu tanah. Dan itulah hakikat kita, tanah. Di lantai, di tanah, yang di situ ada tanah, ada air, unsur air, ada unsur udara. Itulah hakikat kita. Nah, ketika kita menyatu dengan tanah pada sujud pertama, untuk kita merasakan, meresapi hakikat kita, yaitu tanah. Tidak lebih dari itu. Kita semua adalah tanah, dan itu hakikat kita. Minha akhrajana, dari sanalah kita diciptakan. Maka bangun kita, hidup, ya, menyatu dengan tanah untuk merasakan sumber penciptaan kita, tanah. Kemudian kita bangun, hidup, dari tanah kita hidup. Dan setelah kita bangun, kita kembali sujud yang kedua. Kata Ali bin Abi Thalib, wa ilaihi yu'iduna. Sujud yang kedua bermakna untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita nanti akan kembali ke tanah. Bahwa kita nanti semua akan mati, akan menyatu dengan tanah kembali. Masuk kubur, menyatu kembali dengan tanah semuanya, tanpa terkecuali. Siapapun dia, alimkah, awamkah, solehkah, tidak solehkah, kafirkah, mukminkah, semuanya kita akan menyatu kembali dengan tanah, kembali ke tanah. Itu makna sujud yang kedua. Nah, setelah sujud yang kedua, ada proses bangun lagi. Bangun tahiyat akhir atau bangun berdiri melanjutkan rakaat berikutnya. Kata Ali bin Abi Thalib, dibangun berikutnya setelah kita kembali ke tanah, kita akan kembali dibangkitkan di hari akhirat nanti untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal kita. Kalau baik, kita akan mendapatkan balasan baik. Kalau buruk, kita akan mendapatkan balasan yang buruk. Nah, ini makna pertama kenapa sujud dalam salat, dari berdiri ke sujud, dari sujud bangun lagi, dan seterusnya. Untuk menyadarkan kita, sujud yang pertama dari tanah kita diciptakan, sujud yang kedua kita akan kembali ke tanah. Maka saat kita sujud, renungkan makna itu. Ketika kita turun dari berdiri i'tidal ke sujud, maka renungkan dengan tempat kita meletakkan kening, itulah kita akan menyatu. Dari situ kita diciptakan yang pertama. Dari tanah ini saya diciptakan, saya adalah tanah. Kemudian ketika sujud yang kedua, renungkan bahwa ke tanah ini saya akan kembali. Itu yang pertama. Makna yang kedua, kenapa dalam sujud dalam salat ada sujud, ada berdiri, ada sujud, bangun dan sujud. Makna yang kedua adalah untuk mengajarkan kita bahwa dalam mengarungi kehidupan dunia ini, selain sujud, merendahkan diri serendah-rendahnya ke tanah, selain menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah, meletakkan bagian paling mulia paling ke tempat paling bawah, dan mengangkat bagian paling hina dari tubuh, selain untuk merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, selain untuk menghinakan diri sehina-hina di hadapan Allah, bahwa kita perlu berdiri tegak untuk menghadapi dunia ini. Bahwa kita perlu berdiri tegak untuk mengarungi kehidupan. Kita hanya boleh sujud kepada Allah. Kita hanya boleh menghinakan diri di hadapan Allah. Selain Allah tidak boleh.
Allah katakan dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Di hadapan manusia tidak boleh merendahkan, menghinakan diri, merasa hina. Wala tahzanu, dengan urusan manusia tidak boleh bersedih. Wa antumul a'launa, dan kalian orang-orang beriman, a'launa, tinggi, harus berdiri tegak, harus menjulang. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Berdiri harus tegak menghadapi kehidupan dunia, tapi hati selalu sujud hanya kepada Allah. Jadi meskipun rukun yang paling besar dalam salat itu sujud, namun salat bukan hanya sujud. Kita harus sujud kepada Allah, wajib menghinakan diri, merendahkan diri sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Tapi kita juga harus berdiri tegak, harus kuat, tidak boleh sujud selalu. Maka kita lihat kehidupan para sahabat, fursanun nahar, ruhbanul lail, fursanun nahar. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhbanul lail, di malam hari mereka cengeng kepada Allah. Seperti anak bayi di malam hari mereka sujud, merengek, mengeluarkan air mata, menangis di malam hari. Itu kehidupan para sahabat. Tapi di siang hari fursanun nahar, mereka bagaikan kuda yang siap menerjang, menghantam musuh-musuh Allah, menjaga izzah Islam, kemuliaan Islam, wibawa Islam, tidak membiarkan sejengkal pun kemuliaan Islam dihinakan. Ini kehidupan para sahabat. Tapi kalau di malam hari mereka seperti anak bayi, nangis, merengek, sujud kepada Allah, solat, baca Al-Quran, beristighfar, wabil asharihum yastaghfirun, ahli istighfar, ahli nangis malam, ahli sujud. Tapi ketika di siang hari, musuh-musuh Allah gentar dengan mereka, berdiri tegak mereka. Artinya mereka mengajarkan kepada kita harus sujud kepada Allah dan hanya kepada Allah. Adapun dengan dunia ini kita tidak boleh sujud, kita harus berdiri tegak. Ini makna yang kedua. Makanya dalam salat itu, setelah sujud ada berdiri. Bahkan sebelum sujud kita dari berdiri. Jadi tidak boleh, kita hanya boleh lembek dengan Allah, kita hanya boleh tunduk, rukuk, sujud dengan Allah. Tapi selain dengan Allah tidak boleh, harus berdiri tegak. Maka Umar bin Khattab pernah menegur seseorang yang terlalu membungkuk kepada manusia yang lain. Ada orang membungkuk kepada manusia yang lain, ditegur oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, tawadhu' itu dalam hati, bukan fisik. Merasa diri rendah di hadapan Allah, merasa diri hina, kotor di hadapan Allah, itu dalam hati, dan kita ungkapkan kepada Allah, bukan untuk kita nampakkan kepada manusia. Adapun rukuk, sujud haram kepada selain Allah. Kemudian makna yang ketiga, bahwa dalam sujud dalam salat itu dari berdiri, kemudian sujud, kemudian bangun, kemudian sujud, kemudian berdiri. Di sini kita diajarkan oleh salat tentang keberimbangan, tentang keseimbangan, atau bahasa yang lebih spesifiknya sederhana dalam melakukan sesuatu. Kita harus berada pada posisi yang tegak pada tempatnya, tidak berlebihan. Tapi juga kita harus tunduk pada tempatnya dan tidak berlebihan. Bahasa Al-Quran, waqsid fi mashyika waghdud min sautik
inna ankaral aswati la sautul hamir wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid, Al-Quran menggunakan kata-kata waqsid. Apa makna waqsid? Sampai Imam Al-Ghazali memberikan nama judul kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Artinya waqsid atau al-iqtisad, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Al-iqtisad fil i'tiqad, dalam berakidah harus tengah-tengah. Tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Tidak boleh terlalu ringan, harus pas. Nah, demikian juga yang diajarkan oleh sujud dalam solat. Dan apa yang kita lakukan sebelum sujud dan setelah sujud. Disuruh menengah, berimbang, seimbang. Allah katakan waqsid fi masyika. Waqsid, berimbanglah, ya, sederhanakanlah, fi masyika, dalam kamu berjalan. Ya, jangan terlalu cepat, tapi jangan juga terlalu lambat. Kamu tidak mungkin selalu sujud, tapi juga kamu tidak boleh selalu menjulang. Ada saatnya kamu harus bangun dari sujud, begitulah kira-kira maknanya. Dan ada saatnya kamu harus sujud menunduk. Waqsid fi masyika, maka berimbanglah. Pilih jalan tengah. Fi masyika, dalam kamu berjalan. Ini kan bahasa Al-Quran sederhana sekali, tapi harus kita bawa dalam seluruh aspek kehidupan. Fi masyika, pada jalanmu harus berimbang. Jangan terlalu cepat jalannya, tapi juga jangan terlalu lambat. Waghdud min sautik, dan demikian juga rendahkan. Waghdud ini bukan wakhfid, tapi dipakai waghdud. Waghdud, kalau wakhfid itu rendahkan serendah-rendahnya, tapi dipakai waghdud, rendahkan suaramu, tapi jangan sampai orang harus bertanya ulang apa yang kamu katakan. Waghdud min sautik, dan suaramu juga harus berimbang. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Itu makna waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang mungkar, arti mungkar, suara yang tidak enak didengar, terlalu tinggi. La sautul hamir adalah suara keledai. Wala tusa'ir khaddaka linnas, dan jangan kamu memalingkan pipimu daripada manusia. Tetap lihat manusia. Wala tamshi fil ardi marha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Maraha. Dalam ayat yang lain, wakhfid janahaka minadh-dhulli, tundukkan janah, bahumu, minadh-dhulli, karena merasa dhul di hadapan Allah, tidak hina di hadapan Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak suka setiap sikap congkak dan suka membanggakan diri. Maka di sini Allah mengajarkan kita untuk berimbang. Tidak boleh juga kemudian mentang-mentang kita ahli sujud, kemudian kita menjadi orang yang selalu membungkuk, tidak berbuat apa-apa, selalu kemudian tidak mampu menegakkan keadilan, tidak mampu nahi mungkar,
Karena udah terlalu tunduk sujud sampai tidak bisa bergerak lagi, tidak berani bergerak, tidak berani ngomong. Akhirnya kemungkaran terus terjadi, yang buruk terjadi, tidak mampu bergerak. Tidak boleh. Maka harus berimbang. Ada kondisi kita sujud merendah, tapi juga kita harus berdiri tegak. Nah, ini makna yang ketiga daripada sujud dalam salat, yaitu sifat waqsid atau al-iqtisad. Hidup harus berimbang antara menjulang dengan merendah. Harus ambil jalan tengah. Dua-dua harus ada pada tempatnya masing-masing. Rasulullah mengatakan, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah. Karena kita enggak suka juga lihat orang lembek begitu. Enggak tegas, enggak menarik juga. Tapi juga kita tidak tertarik melihat orang yang terlalu keras, tegas. Maka Umar ada yang protes, Abu Bakar juga ada yang protes. Tapi sifat Umar dan Abu Bakar berkumpul pada Rasulullah. Ada yang protes Umar, rame, khususnya kaum perempuan. Perempuan protes kepada Rasulullah tentang sikap Umar. Ketika beberapa perempuan sedang duduk di rumah Rasulullah berbincang-bincang, begitu datang Umar bin Khattab, perempuan-perempuan itu lari terbirit-birit, takut sama Umar. Karena Umar tegas keras kali orangnya. Diprotes kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolonglah engkau sampaikan kepada Umar, janganlah seperti itu. Tapi Rasulullah membela Umar bin Khattab. Kata Rasulullah SAW, Umar itu adalah orang pembeda antara hak dan batil. Lau salaka Umar fajjan, seandainya Umar melewati sebuah lorong, kebetulan jin ingin melewati lorong tersebut, maka jin akan mencari lorong yang lain karena ada Umar yang lewat di lorong itu. Artinya sosok Umar ini penting. Ketegasan, ya, tegap berdiri, tegas bersikap, khusus dalam membeda antara, untuk memisahkan antara hak dan batil. Sebagaimana juga ada yang protes dengan sikap Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW menginginkan, memerintahkan Abu Bakar jadi imam solat, diprotes oleh bahkan anaknya langsung, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tak bisa itu Abu Bakar jadi imam. Innahu bakka, dia terlalu cengeng, dia suka menangis. Kalau dia jadi imam salat gak selesai-selesai salat. Kalau dia salat pasti menangis. Namun dua sifat ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tengah, ada ketegasan, harus tegas dalam kebenaran, tapi juga ada kondisi harus lunak dan lembek, dan semuanya pada tempatnya. Nah, ini diajarkan kepada kita oleh dua sujud dalam setiap rakaat dalam salat. Maka mudah-mudahan tiga pelajaran ini bisa kita renungkan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita salat, setiap kita sujud bukan hanya meletakkan kening di lantai, tapi ada makna yang bisa kita keluarkan dari sujud itu dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.